Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Bapak Nanang Nurudin, yaitu tentang mempelajari masih bab pertama, yaitu pengetahuan dasar geografi. Tapi dalam pertemuan kedua ini, kita pelajari yang pertama adalah pendekatan geografi, yang kedua prinsip geografi, yang ketiga aspek geografi, yang keempat cabang ilmu geografi. Yang pertama, kita akan pelajari tentang pendekatan geografi. Pendekatan geografi ini adalah ada tiga. Pendekatan itu apa sih dulu? Pendekatan adalah cara pandang untuk mempelajari suatu ilmu pengetahuan. Nah, pendekatan geografi ada tiga, yaitu pendekatan ke ruangan, pendekatan ke lingkungan, dan pendekatan kewilayahan. Kita mulai ke pendekatan ke ruangan. Pendekatan ke ruangan intinya adalah ruang sebagai kajian. Ruang di mana ada fenomena alamnya. Jadi contohnya di sini adalah banjir di kandangan. Banjir itu fenomena alam di kandangan, di suatu ruang kandangan ruangannya. Oke. Yang kedua pendekatan ke lingkungan. Nah, kalau ke lingkungan ini ada hubungan siapa? Makhluk hidup dan lingkungan alamnya. Jadi di sini kaitannya dengan fenomena alam dan aktivitas manusianya. Contoh, banjir di kandangan disebabkan adanya intensitas hujan yang tinggi di daerah hulu serta adanya alih fungsi lahan di daerah pegunungan. Banjir di kandangan itu ruang, ya kalau ruangan disebabkan, nah itu ada hubungan siapa? Fenomena alam, yaitu intensitas hujan yang tinggi dan aktivitas manusia apa serta adanya alih fungsi lahan. Nah, alih fungsi lahan itu aktivitas manusia. Baik, yang ketiga adalah pendekatan kewilayahan. Pendekatan kewilayahan itu perpaduan antara pendekatan ke ruangan dan pendekatan ke lingkungan. Jadi di situ ada ruang, ada hubungan antara manusia, aktivitas manusia dengan alam, dan juga ada beberapa wilayah karena itu kompleks wilayah kewilayahan. Contohnya pembangunan yang dilakukan di daerah hulu sungai akan menyebabkan banjir di daerah hilir sungai apabila tidak dilakukan perencanaan yang baik. Selain aspek fisik juga perlu diperhatikan aspek kegiatan manusia di sekitar bagian hulu dan hilir dapat menyebabkan banjir. Jadi di sini ada dua dari dua wilayah, bagian hulu dan hilir yang akan mengakibatkan. Hulu itu kan mengalami pembangunan dan hilir mengalami banjir, akan mengakibatkan apa? Aspek manusianya, aktivitas manusia di sekitar bagian hulu dan hilir pun tidak baik, yaitu macet umpamanya. Nah, itu namanya pendekatan kewilayahan atau kompleks wilayah. Baik, selanjutnya ke prinsip. Prinsip geografi ada 4, yaitu yang pertama prinsip persebaran atau distribusi, yang kedua adalah prinsip interrelasi atau hubungan, yang ketiga adalah prinsip deskripsi atau menjelaskan, yang keempat prinsip geologi. Baik, kita jelaskan satu persatu. Distribusi, prinsip distribusi adalah prinsip persebaran, di mana di sini adalah poinnya adalah gejala, penampakan, masalah, fenomena alam itu terdapat di semua ruang wilayah di permukaan bumi, tetapi bervariasi. Jadi tersebar di mana-mana tapi bervariasi, dan bervariasi itu tidak sama gitu. Contoh, persebaran fauna di Indonesia terbagi menjadi 3 wilayah. Jadi ada 3 wilayah di Indonesia yang kaitannya dengan fauna, persebaran fauna. Baik, yang kedua adalah interrelasi. Interrelasi adalah hubungan. Hubungan di sini adanya bahwa adanya hubungan timbal balik. Timbal balik sama satu dengan yang lain, faktor satu dengan yang lain, aktivitas manusia dengan alam umpamanya, atau alam dengan alam. Contoh, tanah longsor terjadi karena adanya penggundulan hutan. Tanah longsor itu kan fenomena alam. Karena adanya penggundulan hutan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, itu aktivitas manusia. Nah, itu jadi ada hubungan di situ. Yang ketiga adalah prinsip deskripsi. Prinsip deskripsi adalah menjabarkan, menjelaskan. Jadi menjelaskan sesuatu fenomena geografi baik secara nyata, fakta, gejala atau ya. Biasanya kaitannya dengan ada peta, tabel, grafik, dan diagram. Contoh, perbandingan penduduk laki-laki dan perempuan dapat dilihat dari grafik perbandingan penduduk. Jadi grafik, ya suatu grafik itu akan menjelaskan tentang perbandingan si laki-laki dan perempuan. Selanjutnya yang terakhir adalah prinsip kronologi. Nah, prinsip kronologi adalah prinsip yang diartikan kumpulan atau bergabungan dari prinsip deskripsi, persebaran, dan interrelasi. Jadi di sini lebih kompleks. Contoh, letak astronomis suatu negara menyebabkan terjadinya perbedaan iklim. Letak astronomis itu kan kaitannya dengan garis bujur dan garis lintang. Nah, kaitannya dengan garis bujur dan garis lintang, kita akan pelajari nanti perbedaan iklim. Ada iklim tropis, iklim subtropis, iklim dingin, iklim kutub. Nah, itu juga akan mempengaruhi wilayah mana yang tropis, mana yang subtropis. Nah, kayak gitu. Itu kaitannya nanti akan intensitas hujannya, anginnya, suhunya itu juga akan berbeda-beda di wilayah itu. Maka korologi itu lebih kompleks.
Baik, selanjutnya aspek geografi. Aspek geografi itu ada dua, aspek fisik dan non-fisik. Aspek fisik terdiri dari aspek topologi, aspek biotik, dan aspek abiotik. Nah, jadi fisik ada topologi, biotik, dan abiotik. Topologi itu kayak apa? Topologi itu luas, letak, jarak. Nah, itu topologi. Kalau biotik dulu. Biotik itu tumbuhan, hewan, manusia. Kalau abiotik yang tidak hidup, batuan, air, udara, ya, dan sebagainya ya. Terus aspek non fisik itu bukan alam, jadi aktivitas manusia. Contohnya aspek budaya, seni, bahasa. Aspek politik itu pemerintahan, ya, presiden kayak gitu ya, pemilihan kepala desa itu ya juga. Aspek ekonomi berkaitan dengan pasar, produsen, konsumen. Aspek sosial itu kaitannya dengan sosial itu kan saling memerlukan ya, manusia yang saling memerlukan. Jadi ada toleransi, kerjasama, kemasyarakatan ya gitu. Ada PKK, Karang Taruna, organisasi-organisasi itu. Nah, itu aspek. Jadi aspek ada dua, aspek fisik dan non fisik. Aspek fisik buatan alam, non fisik adalah aktivitas manusia. Baik, terakhir yaitu ilmu geografi. Ilmu geografi yang kita pelajari pada pertemuan pertama sudah kita pelajari yaitu geografi fisik, geografi manusia, dan geografi teknik, geografi regional. Geografi fisik adalah geologi, hidrologi, klimatologi. Nah, itu kaitannya dengan geologi batuan, hidrologi air, klimatologi iklim. Ya, kalau geografi manusia itu terdiri dari geografi penduduk, nanti ada natalitas, mortalitas itu kita pelajari kelas 2 itu, kelas 11 maaf. Terus yang ketiga adalah geografi teknik, terdiri dari SIG, sistem informasi geografi, kartografi yaitu ilmu yang membuat peta. Nah, PJ adalah penginderaan jauh. Nah, kalau SIG itu kalau pian di HP itu kan ada Google Map, ya, kalau itu biasanya ada SIG-nya. Ya, sistem informasi geografi. Jadi ada geografi teknik di situ. Yang terakhir geografi regional. Ini biasanya geografi yang kaitannya dengan wilayah. Nah, contohnya geografi Amerika. Kalau di SMA nanti ada geografi negara berkembang dan negara maju. Nah, di situ akan dipelajari semuanya. Ya. Nah, itu aja pada pertemuan kedua. Jadi pertemuan kedua ini ada 4. Ada pendekatan, ada prinsip, ada aspek, dan ada ilmu-ilmu geografi. Tolong ya, untuk pertemuan kedua ini tugasnya ada di e-learning. Tolong dibuka e-learningnya dan itu tugas pertemuan kedua. Nah, pertemuan kedua ini saja dan untuk bab pertama kita sudah selesai. Dan saya mohon maaf apabila ada kekurangannya ya karena kita daring. Nah, diingat-ingat aja, tolong belajar pada baca terus tuh bahan ajar pengetahuan dasar geografi yang saya berikan di e-learning. Baca itu ada semuanya. Dan ingat nanti kemungkinan minggu-minggu selanjutnya setelah ini kita akan ulangan harian karena sudah bab pertama sudah selesai. Baik, saya mohon maaf, tetap bersemangat, gunakan protokol kesehatan, jaga jarak, pakai masker kalau keluar rumah ya. Terus cuci tangan, jangan sampai lupa kalau dari keluar rumah dari aktivitas. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.